Halo, perkenalkan nama saya Dea Cindy Karissa. Jadi di sini saya akan melakukan uji ArchGarch pada aplikasi Stata. Nah, di sini aku sudah punya datanya, yaitu data inflasi dari tahun 2008 hingga tahun 2022. Nah, kita tinggal copy saja data tersebut. Lalu kita buka aplikasi Stata, pilih data editor, masukin datanya, dan kita ubah variabel names-nya menjadi INF. Lalu kita akan menambahkan variabel baru, yaitu variabel tahun pada data tersebut. Caranya ke command generate time second, karena datanya kita mulai dari 2008, bulan 1, terus ditambah underscore n-1. Lalu kita lihat pada data editor tersebut terdapat variabel baru, yaitu variabel time. Lalu kita ubah saja formatnya menjadi monthly. Lalu kita melakukan set variabel yang baru tersebut di set time. Nah, ini sudah benar ya. Jadi datanya dari bulan Januari tahun 2008 hingga bulan Desember tahun 2022 dengan jaraknya 1 bulan. Lalu kita akan melihat load dari data tersebut. Caranya tinggal PSY INF. Nah, data tersebut memiliki plot seperti begini. Nah, kalau kita lihat, data tersebut mengandung volatilitas, yaitu adanya kenaikan dan penurunan secara signifikan. Nah, kemungkinan volatilitas tersebut perlu digunakan uji ArchGarch, tetapi kita akan melihat nih, apakah data tersebut beneran bisa. Kita akan melakukan uji formal. Caranya, kita menguji stasionaritas terlebih dahulu. Caranya di Fuller IFF. Ternyata di level data tersebut belum signifikan karena probabilitasnya masih lebih dari alpha dan tes statistiknya lebih besar dibandingkan ketiga tes critical value. Coba kita di first inference. Nah, kalau di first itu sudah stasioner karena sudah kurang dari alpha dan tes statistik itu lebih kecil dibandingkan tes critical value-nya. Lalu kita akan melakukan uji ARIMA. Caranya kita harus menentukan ordo dari AR dan MA-nya like-nya. Untuk menentukan like dari MA, kita akan melakukan uji AC, autocorrelation. Nah, ternyata like dari MA tersebut 1 karena hanya satu garis yang melebihi dari baris tersebut. Lalu kita akan melakukan uji PAC untuk menentukan AR. Nah, PAC tersebut juga lebih dari garis itu hanya di like 1 saja. Lalu kita akan melakukan uji ARIMA di like 111. Karena kan tadi PAC kita 1, terus kita stationer di first difference, makanya 1, dan AC kita 1, maka kita menggunakan alternatif ARIMA ini terlebih dahulu. Kita akan melihat probabilitas dan IIC-nya. Ternyata di ARIMA 111 masih probabilitasnya ini tidak signifikan ya. Kita juga melihat di SZIC terlebih dahulu. Nah, coba kita di ARIMA 110 untuk melihat apakah dia lebih baik modelnya.
Ternyata di ARIMA 110 probabilitasnya sudah signifikan. Ya, kita lihat di AIC kita bandingkan. Nah, ternyata AIC ini masih lebih besar dibandingkan yang ARIMA 111. Nah, kita coba bandingkan di ARIMA 110. 011 deh. 011. Nah, ternyata di 011 sudah signifikan probabilitasnya dan kita akan membandingkan estate IC-nya. Nah, ternyata estate IC-nya ini nih, ini lebih kecil ya, 1346 minus. Nah, ternyata ini lebih kecil dibandingkan estate IC yang tadi. Berarti model ARIMA 011 lebih baik dibandingkan model ARIMA 111 maupun ARIMA 110. Kita pastiin kita menggunakan ARIMA ini. Nah, kita akan mengecek residual dari ARIMA tersebut. Caranya, ready. Nah, aku pengen menggunakan variabel names-nya yaitu UHAT namanya. Nah, aku pengen melihat regresi dari variabel UHAT. Caranya regres UHAT. Nah, terus aku ingin mengecek apakah data tersebut mengandung heteroskedastisitas atau enggak. Caranya tinggal uh, stat arch lm. Nah, probabilitasnya ini masih kurang dari 0,05, tandanya data tersebut mengandung heteroskedastisitas. Nah, kalau data tersebut mengandung heteroskedastisitas, data tersebut tidak bisa hanya sampai tahap uji ARIMA saja, tetapi harus ke tahap selanjutnya, yaitu uji ArcGarch. Kita akan melakukan uji ArcGarch pada data tersebut. Caranya ke statistik, time series, ArcGarch. Aduh. Nah, kita ubah di sininya. Tadi kan kita menggunakan ARIMA 011. Kita ubah 011. Terus dependent variable-nya itu INF. Nah, kita menggunakan yang like-nya paling minimum yaitu 10. Harusnya 1 dan tidak adanya gauge. Lalu tinggal oke. Nah, ini kita bisa persingkat saja dengan menambahkan nolok. Ya. Nah, kita akan melakukan insert IC. Nah, ternyata di uji arch, residual kuadratnya ini sudah signifikan. Nah, coba kita akan bandingkan apabila kita melakukan uji sampai arch-nya. Kita membandingin AIC dari data tersebut. Coba kalau arch 1, gauge 1, tes IC. Nah, ternyata residual kuadrat dari arch tersebut juga sudah signifikan dan varians dari arch tersebut juga sudah signifikan. Nih. Nah, kita akan bandingin dari AIC-nya. 1,384. Nah, ternyata AIC dari ArcGarch itu lebih kecil dibandingkan AIC yang hanya menggunakan Arch saja. Tandanya, data tersebut lebih baik menggunakan model ArcGarch. Lalu, kita akan melakukan menunjukkan nilai varians dari ArcGarch tersebut. Caranya predict. Baik, aku ingin namainnya itu var
vargach vargach 111 variance. Jadi ini gunanya untuk memforecasting di dalam data. Kita bisa lihat dari data editor bahwa sudah terdapat variabel baru. Ya, ini tandanya adanya prediksi di dalam data tersebut, forecasting di dalam data. Lalu kita akan membuat simpangan baku dari forecasting di dalam data tersebut. Caranya generate XD satu satu kuadrat sekurat dari var satu. Nah, bisa dilihat di data editor terdapat varian baru, yaitu simpangan baku dari varian ini, variabel ini. Nah, di sini kita ingin melihat plot dari simpangan baku dan variabel yang ini, ya forecasting dari dalam. Caranya TS line SD satu. Nah, jadi kalau forecast itu kan terbagi menjadi dua, ada forecast dalam dan forecast luar. Nah, ini forecast dari dalam data tersebut. Jadi data tersebut memforecasting sendiri. Kalau dari dalam ini seperti begini. Nah, coba kita akan melakukan forecasting dari dalam, dari luar. Caranya kita memastikan kalau kita menggunakan Archgars yang ini ya, yang ini. Lalu kita di data editor ini kita ingin menambahkan range tahunnya, bulannya ingin kita forecast. Caranya tinggal ts append. Aku ingin menambahkan 8 bulan. Nah, di data editor tersebut sudah bertambah 8 bulan. Sudah ada range buat 8 bulan. Nah, di sini kita akan melakukan prediksi dari luar. Jadi prediksi dari luar ini ada prediksi untuk variabel dependennya dan variabel untuk simpangan bakunya. Ya, aku di sini untuk yang variabel dependennya dulu. Caranya ke predik. Aku ingin menambahkan variabelnya yaitu INS. Terus Y dinamik. Nah, tadi kan terakhir itu aku bulan 2022, bulan Desember, jadi aku akan memprediksi dari bulan 2023, bulan Januari, tahun 2023, bulan Januari. Kita bisa lihat di data editor bahwa ada prediksi inflasi sebesar segini, untuk 8 bulan sebesar segini. Lalu kita akan membuat prediksi dari simpangan bakunya. Caranya, predik. Aku ingin menamakan variance dinamik 2023 M1. Lalu kita bisa lihat di data editor bahwa simpangan baku memprediksi sebesar segini. Nah, kita akan memplot dari
prediksi inflasinya dan simpangan bakunya, caranya tinggal hmm, sebelum itu aku akan menampilkan nilai simpangan bakunya. Simpangan baku yaitu kuadrat dari sifar F tersebut. Nah, di data editor tersebut juga sudah menunjukkan hasilnya yaitu variabel ini. Nah, jadi selama 8 bulan ke depan, kemungkinan memprediksi sebesar segini dengan nilai ragamnya sebesar segini dan simpangan bakunya sebesar segini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.